Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan, kami dari golongan 3, angkatan 2, kelompok 2, subkelompok 2 akan membahas mengenai tantangan dan peluang literasi digital. Tapi sebelum itu, mari lihat cuplikan berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang kali ini bersama saya Febrian Ahmad. Pemirsa, di tengah era kemajuan teknologi dan persaingan global, internet sudah menjadi komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jaringan internet juga digunakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, hingga perekonomian. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus mempercepat pembangunan dan juga literasi digital, sehingga digitalisasi bisa semakin merata. Kita akan membahas seperti apa proses percepatan melek digital yang sudah digalangkan oleh Kominfo. Kita akan melihat pertama-tama pemerintah melalui Kominfo juga sudah membentuk program Gerakan Nasional Literasi Digital yang sudah dijalankan dan dilakukan di tiap provinsi di Indonesia, khususnya menyasar kepada daerah 3T. Budaya digital ini juga menjadi hal yang menjadi fokus dari Kominfo. Ada 4 modul literasi digital yang menjadi fokus dari Kominfo dalam upaya melek digital ini. Yang pertama adalah budaya digital, di mana masyarakat diajak untuk langsung terlibat menggunakan jaringan digital dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kita ketahui apalagi di tengah pandemi COVID-19 sudah banyak masyarakat yang semakin menggunakan digital untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian juga Kominfo dalam 4 modul ini juga mengatakan ada yang namanya keamanan digital. Dalam keamanan digital ini merupakan aktivitas pengamanan terhadap kegiatan dan juga transaksi digital, sehingga kegiatan yang melibatkan internet bisa terjamin keamanannya. Dengan catatan, Anda tidak lalai atau dengan sengaja menyebarkan data pribadi ke media sosial, sehingga keamanan digital bisa tetap terjaga. Kemudian juga ada etika digital, di mana dalam etika digital ini masyarakat didorong agar untuk terus menyadari dan juga menyesuaikan diri dalam menggunakan jaringan digital dengan bijak, agar manfaat positif dari jaringan digital bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, yang terakhir juga adalah keterampilan digital, yang merupakan kemampuan untuk menggunakan jaringan internet agar penggunaannya lebih optimal. Dengan adanya program-program literasi digital dan dari 4 modul yang sudah dicanangkan oleh Kominfo ini, tentunya ada target yang ingin dicapai oleh Kominfo. Targetnya pun terus meningkat setiap tahunnya. Kita akan melihat pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 mengubah semuanya. Dulu, tidak terlalu banyak orang yang menggunakan peralatan-peralatan digital seperti sekarang ini. Namun semuanya berubah semenjak pandemi ini terjadi. Literasi digital menjadi salah satu hal yang diperlukan dalam penggunaan teknologi, terutama dalam lingkungan belajar dan akademis. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi yang ada sekarang. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya. Kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu pemahaman, yang berarti masyarakat mampu memahami apa yang disampaikan media secara eksplisit dan implisit. Saling ketergantungan, yang berarti terdapat hubungan yang saling bergantung antara satu media dengan media lain. Faktor sosial, yang berarti media saling berbagi informasi dengan masyarakat. Kurasi, yang berarti masyarakat dapat mengakses, menyimak, dan menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Literasi digital memiliki manfaat bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada umumnya. Contohnya, antara lain, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Tantangan literasi digital, setidaknya terdapat 2 tantangan yang harus dihadapi, yakni pertama, arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat
dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilih, dan memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua, konten negatif. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan era literalisasi digital. Contohnya, konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literalisasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat serta mana konten negatif. Selain memberikan tantangan, literasi digital juga memberikan peluang bagi kita jika mampu memanfaatkannya. Contoh paling mudahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dengan siswa atau rekan kerja menggunakan sosial media. Yang kedua, mengirim tugas sekolah menggunakan email. Yang ketiga, pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi ataupun web. Yang keempat, mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Yang kelima, menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi. Yang keenam, penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan. Yang ketujuh, memakai aplikasi meeting untuk kegiatan meeting secara online. Dan yang terakhir adalah menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Kita sudah memasuki era baru semenjak pandemi ini. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Namun cara pandang kita lah yang mengubah sesuatu menjadi tantangan atau peluang. Menerima perubahan menjadi kekuatan, menolak perubahan berarti kelemahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latsar CPNS tahun 2022 Bangga melayani bangsa.